Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi Mas Rudi. Selamat pagi Mbak Anggita. Baik, terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Mas, tadi kita saksikan bukaan perdagangan sesi pertama tadi dibuka menguat tipis 0,02%, namun IHSG tampaknya masih belum bisa berbalik atau kembali ke level psikologisnya yaitu level 6.000. Seperti apa pergerakan IHSG hari ini, Mas? Ya, kalau kita lihat adanya pemberitaan yang pemerintah ya untuk berencana untuk memberlakukan PPKM darurat. Ini sebenarnya menjadi suatu risiko untuk dari market kita. Namun yang harus digarisbawahi adalah sebenarnya market sudah kebal dengan PPKM, sehingga saya rasa ini tidak berdampak dalam jangka panjang. Meskipun kalau kita lihat ini akan tetap berdampak terhadap beberapa sektor seperti transportasi dan pariwisata yang memang sudah mengalami bleeding untuk dari adanya PPKM sebelum-sebelumnya. Untuk dari IHSG sendiri, kita sebenarnya masih bisa untuk mencermati beberapa rilis data yang kemungkinan untuk rilis ya, untuk dari beberapa hari ini, yaitu adalah di sektor inflasi, yang dimana memang ada kemungkinan ini yang akan menjadi salah satu imun untuk dari IHSG kita pada hari ini atau pekan ini Mbak Anggita. Baik, ada rilis data inflasi yang akan dinanti oleh pasar. Selain itu ada sentimen apa saja yang akan menjadi penggerak utama IHSG? Saya rasa fokus utama dari para investor saat ini adalah masih mengenai untuk dari PPKM darurat. Karena kalau kita lihat saat ini wabah COVID terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kemarin saja untuk di Jakarta sendiri ada di angka 7.000 lebih kasusnya. Sehingga memang kalau kita lihat untuk dari investor terus melihat untuk dari PPKM darurat ini apakah akan efektif. Karena jika tidak efektif ini akan untuk dari adanya pergeseran outlook kembali terhadap proyeksi ekonomi Indonesia. Di mana kemungkinannya adalah tidak sesuai dengan yang sudah diekspektasikan pada tahun ini Mbak Anggita. Baik, artinya sentimen terkait dengan PPKM dan juga kasus COVID-19 masih menjadi perhatian utama dari para investor. Kita beralih ke sentimen secara global atau dari luar negeri. Untuk stimulus infrastruktur Amerika Serikat, apakah masih akan mempengaruhi pergerakan indeks? Ya, kalau kita lihat untuk dari global sendiri, memang stimulus yang dilakukan oleh Joe Biden terhadap optimalisasi untuk pembangunan infrastruktur cukup direspon baik ya, di mana memang kalau kita lihat semalam pun untuk dari Dow Jones itu masih mengalami penguatan, sehingga memang ini dengan adanya penguatan untuk dari global market kemungkinan akan berdampak oleh terhadap IHSG kita, karena kalau kita lihat untuk dari benchmark sendiri Dow Jones masih mengalami penguatan meskipun memang untuk dari region Asia sendiri masih mengalami pelemahan karena adanya varian Delta yang menyebabkan untuk dari beberapa negara kembali melakukan lockdown. Meskipun memang kalau kita lihat saat ini IHSG kita bisa dikatakan masih cukup kuat, tidak mengalami pelemahan yang cukup signifikan pada saat ini Mbak Anggita. Baik, itu menjadi sentimen positif ya Mas. Selanjutnya kalau kita berbicara mengenai isu kebijakan tapering yang belakangan sempat mewarnai pergerakan indeks, apakah hari ini masih akan berpengaruh secara signifikan? Kalau untuk dari tapering, saya rasa itu masih menunggu ya untuk dari meeting FOMC selanjutnya. Karena kalau kita lihat saat ini sebenarnya tapering sudah mulai untuk diwaspadai oleh negara-negara emerging market, hampir semua negara emerging market, termasuk Indonesia. Meskipun memang kalau kita lihat ada kemungkinan untuk dari tapering sendiri diberlakukan lebih cepat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Sehingga memang ini kemungkinan lebih kepada arahnya untuk dari jangka panjang. Untuk hari ini saya rasa PPKM darurat masih merupakan untuk dari fokus utama Mbak Anggita. Baik, fokus utama masih berupa sentimen domestik. Untuk prediksi Anda, pergerakan IHSG hari ini akan bergerak di rentang level berapa? Untuk IHSG sendiri saya masih melihat ada di level support di level 5.900, sementara untuk di resistennya sendiri di level 6.080. Dengan fokus saham sendiri saya memiliki 3 main fokus, yaitu ada di sektor telekomunikasi, yaitu ada TLKM, lalu juga ada EXCL dan juga TOWR. Di mana sektor telekomunikasi kemungkinan
ada potensi untuk penguatan karena adanya penerapan 5G dan juga kembali pemberlakuan WFH 75 sampai dengan 100% di perkantoran di DKI Jakarta, Mbak Anggita. Baik, sektor telekomunikasi masih diprediksikan akan bergerak positif. Dan kalau kita berbicara mengenai sektor lainnya, ini dengan adanya PPKM Mikro yang akan diperketat, apakah ini akan berdampak kepada pergerakan saham di sektor retail atau mall? Ya, untuk dari retail dan mall sendiri dengan penerapan pembukaan maksimal di jam 5 dan untuk dari takeaway sendiri jam 8 malam. Ini akan berdampak negatif ya untuk dari pergerakan harga sahamnya. Namun untuk dari pergerakan apakah akan mengganggu dari laporan keuangannya harus dilihat terlebih dahulu. Karena untuk dari beberapa daya beli masyarakat mulai pulih meskipun belum kembali ke normal sebelumnya. Namun masih ada harapan untuk dari dua sektor dari retail dan juga untuk dari mall, Mbak Anggita. Baik, kita tahu sektor retail ini terus terpukul di tengah melonjaknya pandemi. Apakah ada saham pilihan untuk sektor retail di tengah PPKM Mikro dan juga lonjakan kasus COVID-19? Ya, untuk dari sektor retail saya masih mencermati untuk dari 3 saham, yaitu ada Asus atau S Hardware, lalu juga ada Era Jaya atau dengan kode Era, dan juga MAPI atau MAPI, di mana memang ketiga saham tersebut masih cukup kuat kondisinya saat ini untuk menghadapi atau bisa dikatakan cukup survive di tengah COVID-19 pada saat ini, Mbak Anggita. Baik, Mas Rudi, terima kasih atas informasinya pagi ini. Sehat selalu, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi informasi dari analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi.